Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dimanapun kita berada. Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita lebih lagi membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam ini kami boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau adalah Bapa yang kekal. Dan malam ini kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami, bertumbuh subur, berakar dalam, dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Mari Roh Kudus, ajari kami supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara semuanya. Firman Tuhan malam ini saya beri judul yaitu sabar dalam beriman. Malam ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud sabar dalam beriman. Orang beriman butuh yang namanya kesabaran, yaitu sabar dalam menantikan terwujudnya apa yang kita harapkan atau imani. Karena untuk menerima jawaban dari iman tidak bisa lepas dari ujian. Dan ujian bisa kita lewati kalau kita sabar. Katakan dengan keluarga saudara, sabar, sabar, ya. Ini bukan hanya sekedar kata-kata sabar, tapi sabar ini adalah sesuatu yang dahsyat, ya. Seperti Amsal 16 ayat 32 yang mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi sabar ini adalah sesuatu yang lebih dari gelar, lebih dari uang, lebih dari apapun, saudara. Ya. Nah, untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud orang sabar melebihi pahlawan, atau orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, kita akan belajar dari kisah seorang perempuan Sunem. Ya. Mari kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang ke-8. Di situ judul perikopnya adalah perempuan Sunem dan anaknya. Kita akan baca ayat yang ke-8 ya. Ayat 8 sampai yang ke-44, tapi kita tidak akan membaca ayat-ayat semuanya, tapi kita akan membaca ayat-ayat tertentu ya. Judul berikut yaitu perempuan Sunem dengan anaknya. Ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi perempuan Sunem ini suka menjamu Elisa ya. Ayat 13. Telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi perempuan Sunem ini memang sangat-sangat menghargai Nabi Tuhan Elisa. Dia membuatkan kamar,
membuatkan tempat tidur supaya ketika Elisa singgah, Elisa bisa menginap di rumah perempuan Sunem ini. Ceritanya seperti itu. Kita lompat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnyalah, berdirilah perempuan itu di pintu, berkata kepada Elisa. Berkata Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Jadi perempuan ini tidak percaya karena dia sudah tua, ya. Ini kasusnya hampir seperti Abraham mungkin, ya. Ayat 17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi persis ini kisahnya seperti Abraham dan Sarah, tapi ini tidak diceritakan umur berapa. Yang jelas Gehazi sudah berkata dia sudah tua, tidak punya anak. Ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai setengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Jadi anak perempuan Sunem ini mati. Ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Ayat 26, kita lompat ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Saya ulang, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Ayat yang ke-29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku di atas anak itu. Ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ini ayat yang 36 sampai 37. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di kaki Elisa dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu lalu keluar. Jadi ceritanya, perempuan Sunem ini mempunyai anak di usia yang sudah tua dan mati.
Tapi dalam perjalanannya anak itu hidup karena hasil kesabaran dan iman dari perempuan Sunem ini. Nah, contoh-contoh yang bisa kita ambil dari perempuan Sunem ini yaitu kesabaran perempuan Sunem ini saat menghadapi situasi yang buruk. Coba kita merenung, saudara. Jangankan anak kita mati, anak kita sakit, demam gitu aja sudah panik. Bener enggak, saudara? Tetapi saya mencatat ada 4 hal yang perempuan Sunem ini alami yang menurut saya sungguh luar biasa. Ketika anaknya dia mati, dikatakan tadi, dia tetap tenang. Dia membaringkan anaknya di kamarnya Elisa, terus dia pergi meninggalkan rumahnya menemui Elisa. Dalam situasi yang mendesak, yang sepertinya buruk, dia tidak buru-buru. Dia tetap menghormati suaminya ketika mau pergi ke Elisa. Ditandai dengan dia minta izin supaya bujangnya itu menyiapkan keledai betina untuk pergi menemui Elisa. Dia tidak memerintah sendiri, tapi suaminya yang disuruh memerintah bujangnya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dia tetap tenang. Yang kedua, dia tetap menghormati suaminya walaupun situasinya sangat buruk menurut saya. Terus yang ketiga, dia selalu berkata baik walaupun keadaannya buruk. Tadi dikatakan di dalam cerita tadi ketika perempuan Sunem itu sampai ke rumah Elisa, Elisa ngomong sama Gehazi, songsonglah dia, tanyakan, kamu selamat? Suamimu selamat? Anakmu selamat? Dia berkata, selamat. Luar biasa. Tidak semua orang bisa berkata seperti perempuan Sunem ini. Yang keempat, dia juga tidak mau mendahului Elisa. Ketika Gehazi disuruh membawa tongkatnya, perempuan Sunem ini yang seharusnya juga ikut pulang karena panik, tapi dia berkata kepada Elisa, aku mau bersama-sama dengan engkau. Luar biasa. Tidak mudah orang bisa bertindak seperti wanita Sunem ini. Apalagi urusannya nyawa, saudara. Tapi wanita ini sungguh luar biasa. Terus apakah perempuan Sunem ini sedang mengingkari fakta? Apakah dia membual? Tidak, saudara. Wanita ini tidak sedang menghindari fakta, tapi dia berkata-kata dengan iman. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Terus apa yang dilakukan perempuan Sunem ini, saudara? Apakah dia menghayal? Tidak. Karena menghayal itu sama dengan tidak beriman. Berhayal itu jauh dengan iman. Sangat beda. Terus apakah perempuan Sunem ini membual ketika ditanya sama Elisa atau Gehazi? Tidak. Karena dia berkata-kata dengan iman. Jadi membual itu suatu kesombongan. Terus orang yang sabar dalam beriman, dia akan berkata semuanya baik. Walaupun situasinya tidak baik, bahkan sangat-sangat tidak baik. Orang yang sabar dalam beriman,
tidak panik, tidak gampang panik. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama dari perempuan Sunem ini, karena terus terang diakui atau tidak, kita sering panik, kita sering tidak sabar. Oleh sebab itu daripada kita berkata semuanya tidak baik, terus timbul keluh kesah, timbul panik, menyalahkan diri sendiri, bisa menyalahkan keadaan, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar dari perempuan Sunem ini, sabar dalam beriman. Sumber kekuatan dari kesabaran beriman adalah Roh Kudus. Ada cerita yang nyata, cerita yang sama luar biasa dalam Alkitab, yaitu tentang Yairus. Tadi kita belajar dari iman dari seorang perempuan. Kalau sekarang kita akan belajar dari iman seorang laki-laki, yaitu Yairus. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya dan berkata, anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kita lompat ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, hasil dari kesabaran dalam beriman, Yairus mendapati anaknya hidup walaupun sudah mati. Kesabaran dalam beriman Yairus juga luar biasa. Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama yaitu waktu anaknya sakit mau mati. Tetapi yang dilakukan Yairus yaitu tetap menunggu Yesus dengan sabar. Karena pada waktu itu perjalanan Yesus sangat tersendat. Karena banyak orang, diceritakan Yesus dalam perjalanan menyembuhkan banyak orang, termasuk perempuan yang 12 tahun pendarahan. Di situ Yesus berbincang-bincang lama sama perempuan itu. Kalau Yairus tidak sabar, dia akan berkata kepada Yesus, Yesus ayo toh, cepet toh. Anakku hampir mati, tolonglah aku. Kalau Yairus tidak sabar, mungkin dia berkata kepada perempuan itu, kamu itu sudah sembuh, wes pergi yo, sekarang giliran aku, anakku itu meh mati. Kalau dia tidak sabar, mungkin dia akan melihat jam berapa ini, sudah berapa jam ini. Mungkin itu yang akan dilakukan Yairus kalau Yairus tidak sabar. Apalagi ada rombongan yang mengatakan anakmu sudah mati. Tetapi Yairus tetap menantikan Tuhan. Pada waktu itu saya yakin hati Yairus pasti sebagai bapak dia tidak tenang. Tapi
Yairus menguasai dirinya karena kesabaran dalam beriman. Dia tidak protes karena ada kesabaran. Yesus berkata, percaya saja. Dua cerita di atas kita bisa menarik pelajaran betapa pentingnya yang namanya sabar dalam beriman. Kenapa saya mengambil dua contoh tentang perempuan Sunem dan Yairus? Karena ini ada menurut saya situasi yang paling genting. Tidak ada situasi yang genting yang menyangkut selain menyangkut nyawa. Tadi perempuan Sunem anaknya mati. Yairus anaknya hampir mati dan menurut keluarga Yairus sudah mati. Ini menunjukkan betapa Tuhan ingin dalam situasi yang sulit, yang sangat buruk, yang sangat genting, tetap sabar, beriman. Sekali lagi, kesabaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Luar biasa contoh-contoh iman yang luar biasa dari kedua tokoh iman ini. Saya berdoa Tuhan mampukan setiap kami supaya kami mempunyai kesabaran, mempunyai iman yang teguh di dalam kami menantikan janji-janji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali kami panik, seringkali kami menggerutu, seringkali kami menyalahkan keadaan, seringkali kami juga protes dengan diri kami, bahkan seringkali tanpa kami sadari kami menyalahkan Engkau. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah melalui firman-Mu malam ini hati kami dibaharui, cara pikir kami dibaharui, sehingga kami mempunyai kesabaran, mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga kami boleh memandang situasi yang buruk sekalipun baik. Kami tetap tenang mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tapi firman-Mu akan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.